sallallahu ala. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan musibahnya segera berakhir. Kelihatan dari tatapan matanya sedang kena musibah. Tidak ada manusia yang tidak diuji Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji. Walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu, bisyai'im minal khauf, takut, wa naqsim minal amwal. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, was samarat, kering kerontang paceklik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Buku yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, Musibah Itu Indah, ditulis oleh seseorang yang S1-nya matematika, S2-nya ilmu sosial dan politik. Namanya Muhammad Ilyas. Kok bisa anak S1 matematik, S2 UI, Universitas Indonesia Ilmu Sosial Politik, kok bisa ngerti agama? Ternyata dia hafal alfiyah 1000 bait ilmu nahu dan matan zubat dalam bidang fikih karena dia tamat pesantren. Buku ini membantah orang yang mengatakan saya nggak mau anak saya pesantren, nanti nggak bisa kuliah. Nih, hafal 1000 bait nahu, alfiyah Ibni Malik, dan hafal matan zubat fikih, bisa matematika, bisa politik, bisa masuk UI. Buku ini membantah stigma, membantah mindset orang yang mengatakan pesantren tertinggal. Jadi yang selama ini takut, anakmu SMP nggak mondok, nggak pesantren, nggak bisa matematika, nggak masuk UI. Buku ini membantah. Lalu posisi Ustadz Somad di sini ngapain? Ada nama saya di sini, Ustadz Abdul Somad. Buku ini sangat penting dibaca agar kita selalu siap ketika mengalami himpitan dan kesulitan hidup. Buku ini memandu kita untuk keluar dari musibah dengan cara terbaik. Para habaib, para kiai, alim ulama, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 12 nomor 4. Kenapa kita kena musibah? Sholat sudah, puasa Senin Kamis sudah, sedekah sudah, wakaf sudah, infak sudah, ngaji sudah, kok kena musibah juga? Banyak anak-anak muda ketika sudah hijrah komplain ke Ustadz. Ustadz, dulu saya ketika masih pacaran bisnis saya lancar, waktu masih nyabu hidup saya enak. Begitu hijrah dengar pengajian Ustadz, datang ke masjid, sholat, keluar masjid sendal hilang. Pergi ke parkiran, helm kena hujan. Untuk apa Allah uji kita? Halaman 12 nomor 4. Musibah diberikan Allah untuk membuat hamba-hambanya tidak sombong, mau berserah diri dan minta tolong kepada Allah. Rumah besar, mobil besar, istri, kantong besar, tabungan besar, maka dia tidak lagi ada ketergantungan kepada Allah. Allah uji. Nabi Musa alaihissalam tinggalnya di istana Fir'aun penuh. Akhirnya Allah buat skenario bagaimana supaya dia keluar dari istana Fir'aun. Ada 2 orang yang sedang kelahi, dilerai, dipisah oleh Nabi Musa, ngotot juga, ditinju Nabi Musa, mati. Kebetulan yang mati ini adalah
rakyatnya Fir'aun. Ngamuk, terusir. Di saat terusir dia ingat kepada Allah. Nabi tidak pernah lupa pada Allah. Sedangkan Nabi saja pun diuji Allah. Apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam terusir dari kampung halamannya. Dikejar-kejar. Dia masuk ke dalam tempat ibadah kafir musyrik. Dihancurkan berhala-berhala. Mereka kejar. Dinyalakan api unggun oleh Namrus. Harriquhu, bakar dia. Api yang tabiatnya membakar, menghancurkan, merubah materi jadi debu, tak tersisa. Tapi di situ turun pertolongan Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, selamat engkau. Di masjid ini tanpa kita baca sudah sejuk. Karena ada helikopter di atas. Masya Allah, saya heran. Kipas anginnya sudah besar kok terasa panas. Baru ingat, rupanya tadi saya makan durian. Dikasih sama panitia. Jadi ibu bapak, tolong mohon maaf nanti kalau suara saya terdengar terlalu menggelegar. Beda sama moderator. Dia slow sop. Karena tadi makannya cuma agar-agar. Berhadapan dengan durian itu juga bagian dari ujian. Mau dimakan takut darah tinggi, mau enggak dimakan mubazir. Akhirnya dibacakan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu doa makan durian. Tidak ada kolesterol di masjid. Yang ada itu di rumah sakit. Ketika kita sedang diuji Allah, dunia terasa sempit. Yang dulu banyak kawan berubah menjadi lawan. Yang dulu teman cerita sekarang sudah tidak mau. Bawaannya curiga. Bersandar kepada manusia akan binasa. Bersandar kepada jabatan akan sirna. Bersandar kepada harta akan hilang. Di saat itulah kita mengangkat tangan berkata yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Salat kita jadi lebih khusyuk. Bayangkan kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 30 duitnya sama banyaknya. Tapi begitu tanggal 29, bismillah. Makanya PNS dengan petani itu tingkat khusyuknya petani itu lebih khusyuk. Karena dia setelah menanam padi pulang ke rumah, modal sudah, pekerja sudah dibayar, sewa kebun, membayar pupuknya, menanamnya. Begitu dia nampak hujan mau turun, berdoa khusyuk, ya Allah jangan sampai hujan turun kalau banjir padi yang kutanam tadi mati. Nampak tikus, jangan sampai tikus mirip padi. Beda sama orang yang gajinya sudah tetap, dia tenang aja. Mau hujan, ya nggak apa-apa. Orang gaji pokok ada. Bulan cuma 12, gaji dia 13. Makanya banyak orang bercita-cita supaya jadi PNS. Ustadz ngejek PNS? Enggak, saya PNS dulu. 11 tahun jadi PNS. Saya cuma sekedar membayangkan beda orang yang rezekinya sudah dijamin dengan orang yang menyangka. Padahal semua rezeki kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha. Rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja datang cemas, datang ragu, datang ngeri, datang galau, sempit pikiran. Kalau mindset otak kita sempit, hati kita susah, jantung koroner datang, gula darah naik, diabetes meletus, otaknya stres, depresi, stroke ringan, semua naik, darah naik, jantung naik, otak naik. Cuman satu yang turun ke kaki, asam urat. Jadi apa yang bisa menenangkan hati ini? Dekatkan diri kepada Allah, serahkan semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Serahkan pada Allah. Itu difahami dengan baik. Saya sampai hari ini membaca itu tetap pelan. Tadi selesai salat. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Karena kalau tidak digitukan dia tidak masuk ke otak kepala. Ini banyak orang mengucapkan itu seperti makan gorengan panas. Bapak Ibu sudah makan? Alhamdulillah. Belum? Musibah. Halaman 15. Ada orang mancing ikan. Dua grup, dua kelompok. Kelompok A, kelompok B. Yang kelompok A sholat, orangnya baik, zikir, nggak dapat ikan. Yang kelompok B nggak sholat, mabuk, minum khamar, ikannya banyak. Kata yang kelompok A, Tuhan nggak adil. Kita yang sholat kok nggak dapat ikan, mereka nggak sholat. Dia lupa bahwa yang sholat diuji kesabarannya, sedangkan yang tidak sholat sedang dipermainkan dengan istidraj, bukan istidraj, diuji dengan istidraj. Pak Ustadz, dulu saya sebelum hijrah bisnis saya lancar-lancar aja. Sekarang setelah hijrah ini sulit, susah. Dulu diuji dengan harta kau tidak lulus, sekarang diuji dengan kesulitan pun kau tak lulus juga. Emangnya Allah tidak tahu kalau kita ini layak atau tidak layak menjadi penghuni surga? Allah tahu. Lalu kenapa dia uji kita? Dia mau ngasih tahu diri kita untuk kita sendiri paham. Oh, sesungguhnya aku ternyata nggak lulus jadi penghuni surga. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Akhirnya kelompok yang sholat tadi nggak sholat subuh. Begitu nggak sholat subuh, mancing, langsung dapat ikan dan perut ikannya dibelah, ada permata di dalam. Tuh, ternyata kalau nggak sholat dapat rezeki. Tapi ada satu yang ingat dia, Allah sedang menguji kita. Dia serta sampah permata, sampah dunia. Kenapa dia buang? Karena kita mendapatkan ini dalam keadaan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buangkan, mancing sekali lagi, sholat, taubat, mancing sekali lagi, dapat ikan yang lebih besar, permatanya lebih besar. Allah mengganti kesabaran. Sabar bukan berarti hanya sekedar menahan diri, tapi sabar. Banyak orang menyangka sabar ketika nahan diri dari sakit. Sabar ya, ini sabar paling tinggi. Sabar ketika mendapat ikan ada permata dalam perutnya, dalam keadaan tidak sholat. Inilah sabar yang paling berat. Datang orang ke rumah kita bawa uang 1 koper, mau nyogok kita, kira-kira sabar nggak? Diam. Sakit, sabar. Mati, sabar. Covid, sabar. Demam, sabar. Datang orang mau nyogok 1 miliar. Yang bilang sabar, mudah-mudahan nggak datang. Jadi sesungguhnya ujian itu tidak hanya dalam bentuk kesusahan, tapi juga ada kalanya dalam bentuk ikan yang isi perutnya permata, karena Allah ingin menguji keimanan kita. Ustaz pernah diuji seperti itu ya. Dulu sebelum nikah nggak ada ujian, setelah nikah komen mereka di YouTube. Halaman 30. Sabarlah, jangan mengeluh. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad.
sabar itu seperti kepala. Kalau orang tidak punya kepala, maka orang tidak sabar, sama macam manusia tidak ada kepala. Bisa orang hidup tanpa kepala? Makanya kalau memancung orang, kenal orang karena ada kepalanya. Abdul Somad jamaah bisa kenal karena ada kepala. Kalau badan banyak yang macam ini bentuknya, tapi kepala. Makanya saya kalau di lokasi ceramah itu mobil nggak bisa masuk, yang ngawal nggak ada, kalau kepala saya kelihatan jamaah ngejar. Pernah saya ceramah bawa kendaraan sendiri, mobil nggak bisa masuk, yang ngawal nggak ada, nggak bawa tim. Gimana caranya? Saya tutup kepala saya pakai helm, selamat. Sampai dalam masjid baru buka. Orang yang tidak sabar macam manusia yang tak berkepala, zombie. Suami ibu yang nggak sabar berarti ibu zombie ya. Hebatnya orang beriman, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan semuanya. In asobathu sarra, kalau badannya sehat, rezekinya lancar, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, dia bersyukur karena limet, tidak ribet, tidak sulit, tidak susah, tidak payah. Yang payah itu umat Islamnya. Ajaran Islam memudahkan kita. Halaman 34. Kok dilompat-lompat Pak Ustadz? Kalau kita baca satu halaman satu, selesainya bulan depan. Sementara waktu kita 30 menit. Habis 30 menit tanya jawab. Halaman 34. 3 macam sabar. Sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar bangun subuh. As-salatu khairum minan naum. Sabar telinganya mendengar mikrofon, rumah samping masjid, mikrofon toanya pas ke telinganya. Ustadznya teriak-teriak. Kenapa Ustadz Somad mesti teriak? Memangnya kalau ngomong biasa aja kami nggak dengar? Kita mesti sabar. Sabar dalam ketaatan. Kuat. Tapi kalau Bapak Ibu terganggu dengan suara saya nggak sabar, bisa kita slowkan. Sabar. Sabar yang kedua, halaman 36. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Pacarnya cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih semuanya, lebih kaya, tapi dia sabar untuk memutuskannya walaupun dia dikejar-kejar cewek cantik. Mudah-mudahan anak muda yang pacaran putus semua. Pucat. Putus siang ini, maghrib dipinang dengan bismillah. So sweet. Sabar dalam ketaatan. Banyak orang bisa, tapi sabar dalam meninggalkan maksiat berat. Saya pernah jenguk orang sakit di rumah sakit, pegawai kantor gubernur Pemprov, pemerintahan provinsi. Ustadz dari mana? Dari ruang ICU. ICU itu apa? ICU, you don't see me. Siapa yang Bapak jenguk? Bapak Fulan. Oh, itu pegawai Pak Ustadz. Kenal kamu? Ya, anaknya ada kuliah di Australia. Dia pimpinan proyek. Dulu ketika perusahaan-perusahaan mau ngajukan dapat proyek, kami datang ke rumahnya bawa duit 1 koper. Bapak, kami tahu Bapak anaknya kuliah di Australia, perlu uang banyak. Nih, apa jawab dia? Saya tidak mau kasih anak saya uang haram. Orang ingat, tapi spesies manusia ini sudah seperti dinosaurus, hampir punah. Sabar menolak maksiat. Mudah-mudahan anak cucu kita orang yang sabar menolak maksiat. Datang orang cantik, punya kekuasaan, mengajaknya berzina, ditarik bajunya, sobek robek dari belakang. Dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Siapa dia?
Yusuf alaihi salam. Inilah sabar yang paling tinggi, sabar dalam menolak perbuatan maksiat. Ustadz ngomong gitu kan karena nggak ada kesempatan. Ustadz mau korupsi apa? Siapa yang mau datang bawa uang 1 koper? Siapa yang mau nyogok pakai mobil mewah? Siapa yang mau memberikan jabatan? Nggak ada. Jadi yang paling berat ujiannya itu adalah orang yang memang mengalami. Tapi biasanya kalau kita ngaji itu ujiannya cepat. Mudah-mudahan Bapak segera diuji 1 miliar habis ini. Berat. Na'udzubillah. Kalaupun kau berikan juga ujian, kuatkan hati kami ya Allah. Halaman 55. Zadul Ma'ad. Kalbu, bukan kalbu. Yang betul itu pakai Q. Tolong coret K-nya ganti Q. Ki. Kolbu. Karena kalbu artinya anjing. Kolbu. Kolbu yang dirundung kesedihan dan kesusahan, berada dalam penjara neraka jahanam. Meskipun hal itu datang untuk kebaikan, kalbu ini akan tetap dalam siksa neraka dunia sampai dia kembali bertauhid. Hati itu susah, hati itu risau, hati itu gundah gulana, hati itu galau, hati tidak bisa ditenangkan dengan narkoba, hati tidak bisa ditenangkan dengan khamar, minum-minuman keras, hati tidak bisa ditenangkan dengan zina, hati hanya bisa ditenangkan dengan zikir la ilaha illallah. Solawat juga bisa, tasbih, tahmid, takbir juga bisa. Solawat nariyah bisa Pak Ustadz? Bisa. Tapi katanya solawat nariyah itu syirik Pak Ustadz, mengandungkan kemusyrikan. Kata siapa? Bukunya sudah ada. Solawat nariyah lengkap dengan sanadnya dari penulisnya sampai ke Imam At-Tazi. Saya baru dapat bukunya. Mana buku saya tadi? Hilang buku saya. Cepat betul hilangnya. Ustadz Endri, mana buku saya tadi? Udah dibawa ke mobil? Lama lagi kita pulang. Penulis solawat nariyah S3 dari Maroko, Maulana Dr. Alfian. Masya Allah, saya mengambil ijazah solawat nariyah dari beliau. Jazakumullah khairan, barakallahu fiqh. Solawat menenangkan hati, banyak berzikir mengingat Allah. Saya sudah lama kenal beliau melalui medsos, WhatsApp, baru ketemu hari ini. Bukunya sudah saya baca, ijazahnya baru diambil tadi. Mudah-mudahan barokah insyaallah, amin. Kalbu itu tidak memiliki jalan untuk lepas dari kesedihan dan kesusahan yang menyiksa, menyakitkan, membinasakan. Salah satu jalannya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu. Banyak manusia di zaman modern ini galau, susah, PPKM, usaha payah, Covid. Tapi satu-satunya jalan, alhamdulillah, masjid kita tidak kosong dari kegiatan. Maulid tetap ada, kajian bersama Babe Haikal ada, pengajian-pengajian dengan para asatiz ada. Bayangan saya tadi bedah buku dalam masjid, pesertanya 3 baris. Tiba-tiba saya lihat, Masya Allah, perempuan semua. Solawat nariyah Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfan SSI LCMA. Ini kalau dibuat kartu nama sepanjang amplop. Ajaztuka, aku ijazahkan kepadamu Abdul Somad dengan zikir solawat nariyah lengkap. Mudah-mudahan Ustadz Somad dilapangkan hatinya dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati sempit, pikiran galau, minum obat tidur 1 papan, mati.
pergi ke rel kereta api mau bunuh diri, sudah terbaring, aku siap mati, sempat pula live melalui Facebook. Hai guys, dimanapun berada, dunia ini terlalu menyakitkan, aku mati. Tiba-tiba kereta sudah lewat, nggak mati, rupanya salah rel. Jangan bunuh dirimu, karena dalam Islam kematian bukan solusi terhadap permasalahan. Mati ada pertanyaan mungkar nakir, masih ada azab kubur, masih ada bangkit di padang mahsyar, masih ada titian siratal mustaqim, masih ada hisab penimbangan amal, masih ada neraka jahanam. Satu-satunya jalan adalah taubat, bukan tauco. Ustaz kok tiba-tiba ingat toco? Tadi di bawah makan dikasih toco udang. Ternyata toco udang ini dimasakkan oleh seorang ibu-ibu yang dulu hanya memasakkan toco udang kalau yang ceramah di sini Ustadz Tengku Zulkarnain. Setelah beliau meninggal, tidak pernah dimasakkannya lagi sampai dia tahu kabar bahwa datang Ustadz Abdul Somad. Saya makan udangnya tadi 2 ekor. Halaman 56. Bagaimana cara menghilangkan kesedihan? 1. Menghadirkan Allah dalam hati. Allah tidak punya rupa. Kalau kau pejamkan matamu nampak hitam, merah, bulat, petak, lonjong, betul cacing. Allah tidak seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah bisa kau rasakan keagungannya. Allah bisa kau rasakan ketenangan dalam hatimu. Berzikir la ilaha illallah, mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Banyak juga orang mulutnya nyebut aja tasbih, betik tasbih pinggir jalan, makin cantik cewek lewat makin kencang. Apa ini? Mulut menyebut, hati mengingat. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisiknya bukan di telinga, setan berbisiknya di dada. Bagian mana? Sebelah kiri, jantung berdegup, berdetak. Terserah mau zikirnya la ilaha illallah, mau zikirnya Allah Allah, mau zikirnya subhanallah, mau zikirnya alhamdulillah, mau zikirnya Allahu akbar, terserah. Kalau Ustaz Somad sendiri zikirnya apa? Istighfar. Habis istighfar, solawat. Habis solawat, la ilaha illallah. Kalau lagi ngobrol, lagi banyak tamu, Allah 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 Allah. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Ingat terus, wali Allah. Ustadz, wali murid. Pertama, hadirkan Allah dengan zikir. Yang kedua, halaman 57, yakini bahwa ini adalah takdir. Motornya sudah diparkir di samping masjid, kuncinya 3, kunci stang, kunci ban belakang, kunci ban depan, pakai rantai besi, diikatkan ke pohon pinang. Begitu keluar masjid, pohonnya hilang sekalian. Takdir. Kalau tetap berkata-kata dalam hati, andai tadi nggak ikut pengajian, andai tadi aku nggak pergi, andai tadi aku keluar, andai tadi aku kontrol, andai, maka kata-kata kalau pintu setan masuk. Anaknya sudah dibawa ke rumah sakit, sudah makan herbal, sudah habbas sauda, sudah minum madu, sudah diruqyah, sudah diobati, mati juga. Takdir. Serahkan sama Allah. Jangan berkalau-kalau. Kalau dulu dibawa ke dukun, kalau dulu ketahuan santetnya siapa, kalau dulu dipotongkan kambing hitam, ayam hitam, sapi hitam, kerbau hitam. La haula, kata-kata la haula wala quwata illa billah, dan keyakinan takdir setelah terjadi dan setelah ikhtiar dan usaha. Jangan nggak ada usaha. Ini nggak ada usaha, cengengesan, kunci motor dibiarkan situ, habis itu ngobrol nggak tentu arah, tiba-tiba hilang.
Pas ditanya, kenapa motormu hilang? Takdir. Itu bukan takdir, bodoh. Halaman 58. Tanamkan keyakinan bahwa Allah tengah menyusun rencana yang lebih baik dan lebih indah. Ada Allah yang mengatur kehidupan. Kau bukan berjalan sendirian di atas alam semesta. Ada Dia yang mengatur hidupmu. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur hidupku? Al-Qayyum. Mesti yakinkan dalam hati, ini takdir, aku hidup dalam rencana Allah. Rencana Allah lebih cantik, lebih indah, lebih baik. Husnuzon kepada, kalau kita tidak husnuzon kepada Allah, stres, depresi, tengah malam datang setan berbisik, itu minum ada jus, ternyata racun nyamuk, racun tikus. Ya kalau mati, kalau setengah mati. Halaman 74. Membuka gerbang rahmat Allah. Kita ini masuk surga bukan karena sholat kita, masuk surga bukan karena puasa kita, masuk surga bukan karena zikir kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi jangan dibalik. Ini anak-anak muda jangan dibalik. Besok ibunya bangunkan, tong sholat subuh. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Saya nggak mau dibalik kajian saya. Kita sholat karena ingin mengundang rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Amalmu tidak membuatmu masuk surga. Lalu yang membuat kita masuk surga itu apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Apa saja yang membuat rahmat Allah itu turun? 1, halaman 74. Berbuat ihsan. Dalilnya, inna rahmatallah, rahmat Allah qaribun, dekat, minal muhsinin, dekat kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa Pak Ustadz? Ada teman pulang umroh ngasih air zam-zam 1 botol, mereknya Moya. Anda mau minum, belilah Moya, bangkitkan ekonomi umat. Udah potong, nanti saya upload ke Instagram. Ini produk jamaah. Ada tetangga pulang umroh dikasihnya kita air zam-zam 1 botol. Lalu kemudian kita pergi umroh, kita balas kebaikan dia, kita balas dengan yang sama 1 botol juga, belum ihsan. Yang ihsan itu apa? Dia pulang dia bawa 1 botol, pas kita pulang kita balas 1 drigen. Itu baru ihsan. Yang bisa ihsan itu siapa? Allah. Dan kita berusaha untuk beradab dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dikasih buku, kemudian saya balas dengan buku juga, belum ihsan. Kenapa? Buku saya tipis, maka saya mesti balas dengan buku yang lebih banyak dan lebih tebal. Doakan supaya saya jadi ihsan. Saya tetap Abdul Somad, bukan ihsan. Halaman 75. Apa yang membuat rahmat Allah turun? Fa ammal ladzina amanu billah, orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, berpegang teguh dengan Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatim min, dia akan dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya. Beriman dan berpegang teguh. Banyak orang beriman tapi tak berpegang teguh. Imannya iman pegang bara, rasa panas lepaskan, udah agak hilang imannya, iman sambal belacan, sambal terasi, terasa pedas minum es, terasa rindu makan lagi. 3, sabar ditimpa musibah.
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar ditimpa musibah, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 4, takwa. Uktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah SWT untuk orang yang bertakwa. 6, berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. 7, berhijrah, berjihad. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. 8, laula tastaghfirunallah. Banyak-banyaklah kamu beristighfar kepada Allah, la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat. 9, mendengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, diam. Qari tadi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dia diam, tapi tangannya sama aja, mulutnya diam, tangan main. Diam, renungkan maknanya, fahami isinya, turun rahmat Allah ke dalam hati, lapang segala yang sempit. Dijadikan Allah kita hamba yang sabar, yang bersyukur dalam menerima segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, halaman 108. Ada seorang perempuan nakal, jahat, perbuatannya super jahat, zina, orangnya kotor, nauzubillah, melihat seekor anjing yang juga kotor, najis, air liurnya kalau kena tak cukup hanya dicuci, mesti 7 kali siram, salah satunya dengan air tanah. Tapi kemudian dia kasihan melihat anjing ini, dia berikan air minum dalam sepatu botnya. Sepatunya kotor, perbuatannya zina, kotor, anjingnya kotor, tapi ada satu ketulusan. Apa dia? Kasihan melihat hamba Allah bernama anjing. Banyak sekarang orang takut nyebut anjing. Memang begitu ditulis di sini. Kalau nggak percaya lihat aja, anjing. Bainama kalbun, ada seekor anjing, yutifu birakiyatin, hampir mati karena kehausan, yaqtuluhul atos. Atos artinya haus. Idra'athu baghiyun, ada seorang bagi, WTS, melihat anjing, min baghaya Bani Israel. Tapi ini bukan zaman Nabi Muhammad SAW, tapi zaman Bani Israel. Fanaza'at muqaha, lalu dia copot sepatunya. Fasaqathu, dia berikan air minum. Faghufira laha, Allah ampunkan dosanya, turun rahmat Allah, karena ada rasa iba, kasih sayang dalam hati. Tapi jangan gara-gara bahas ini pulang dari sini semuanya beli anjing. Ini ceritanya bukan nyuruh miara anjing, karena ini ceritanya zaman Bani Israel, tapi tujuannya supaya kita ada rasa kasih sholat tahajud rajin, sholat duha nggak tinggal, pengajian ikut, tapi gaji tukang masak dibayar 3 bulan sekali, meneteskan air mata. Securitymu, driver supirmu, babysittermu teraniaya, zalim, jauh dari rahmat Allah. Hatimu akan sempit. Kalaupun kau hidup senang, hanya istidraj, bukan pertolongan Allah dari Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagai pengantar dialog kita dalam 30 menit. Jangan kemana-mana, nantikan setelah pesan berikut ini.